Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara, channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara membuat infografis yang keren dan berkualitas. Saudara-saudari sekalian, infografis berasal dari bahasa Inggris, yaitu information graphic yang disingkat kemudian menjadi infografik, yaitu sebuah media visual yang menggambarkan informasi sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah dan lebih cepat. Menurut Kominfo, ada beberapa kriteria-kriteria infografis yang berkualitas baik, yaitu yang pertama, harus berorientasi pada tujuan. Misalnya, tujuannya untuk melaporkan data atau untuk memberikan informasi terbaru. Atau untuk memberikan sebuah hiburan. Kemudian yang kedua, infografis harus berdasarkan sumber yang valid, yang benar. Dan yang ketiga, infografis harus relevan sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Jadi infografis itu harus mengandung informasi baru yang dibutuhkan oleh para pembacanya. Kemudian yang keempat, infografis struktur visualnya harus harmonis dan menarik, ya, sehingga nyaman di mata, nyaman dilihat. Kemudian yang kelima, infografis itu harus dapat terbaca dengan baik. Semua elemen-elemen yang membentuk infografis itu harus terbaca dengan jelas, saling mendukung, ya. Kemudian yang keenam, harus terdapat unsur persuasi. Di dalam infografis hendaknya ada unsur ajakan untuk mengkampanyekan sesuatu yang baik misalnya. Atau mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam lagi informasi yang disampaikan itu. Dan infografis juga harus lugas, ya. Tidak ambigu, pesannya jelas. Kemudian yang kedelapan, konsistensi dengan brand guideline. Jadi ketika infografis menggunakan brand atau logo, maka dia harus konsisten dengan petunjuk penggunaan tata letak logo dan warna logo itu. Mau ditaruh di mana? Kemudian yang kesembilan, infografis harus mudah dibagikan pada media sasaran. Misalnya, ketika Anda ingin membuat infografis untuk Instagram, maka ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran postingan yang bisa tampil di Instagram. Begitu juga ketika membuat infografis untuk dicetak atau untuk web atau untuk media sosial Facebook misalnya, itu berbeda ukurannya. Itu harus disesuaikan supaya mudah dibagikan. Saudara-saudari yang berbahagia, dari 9 kriteria-kriteria infografis ini, maka bisa kita susun elemen-elemen ideal dari sebuah infografis tersebut, yaitu yang pertama, elemen judul. Judul dari sebuah infografis hendaknya menggunakan kalimat aktif dan disarankan menggunakan maksimal 5 kata, jangan terlalu panjang. Dan kata-kata yang digunakan harus menarik perhatian dan mengandung ajakan kepada pembaca untuk membaca lebih lanjut isi infografis tersebut. Kemudian, elemen tata letak atau layout. Hendaknya jelas dalam penempatan dan pemisahan antar blok. Misalnya, judul-judul dan sub-sub-judul yang tidak berkaitan secara langsung hendaknya dipisahkan. Ya. Dan jelas dalam pembedaan antara konten utama dan konten pendukung. Dan jika ada focal point, sesuatu yang ingin ditonjolkan harus ditempatkan secara tepat. Dan margin setiap elemen itu harusnya konsisten supaya rapi. Dan layoutnya harus sesuai dengan jenis data infografis tersebut. Contoh dari tata letak atau layout infografis ini bisa Anda lihat di situs web seperti canva.com, venggage.com, dan freepik.com. Elemen selanjutnya adalah icon dan simbol. Icon dan simbol di dalam infografis hendaknya membantu pemahaman lebih cepat. Dan icon yang digunakan harus bersifat simbolis dan universal, supaya mudah dikenali, mudah dipahami.
Dan icon yang digunakan harus berlisensi legal atau buatan sendiri. Dan icon tersebut dari segi warna, bentuk harus harmonis dengan elemen-elemen yang lain yang ada di infografis tersebut. Beberapa website yang menyediakan icon dan simbol bisa kita lihat di website theknownproject.com, flaticon.com, dan iconfinder.com. Ini ya. Elemen berikutnya adalah ilustrasi dan gambar. Ilustrasi dan gambar sebuah infografis hendaknya memudahkan pemahaman. Tipe atau filter dari gambar yang digunakan itu harus sama persis di dalam seluruhan infografis tersebut, konsisten dari segi warna, ya, dari segi filter. Kemudian yang ketiga, ilustrasinya harus berlisensi, tidak melanggar hak cipta atau buatan sendiri ya, lebih aman. Kemudian yang ketiga, kualitas gambar harus memiliki resolusi yang cukup supaya tidak buram atau pecah sehingga kurang menarik dilihat. Dan yang terakhir, gambar dan ilustrasi harus sesuai dengan alur konten atau narasi. Beberapa contoh web yang menyediakan ilustrasi dan gambar adalah seperti cleanvng.com, pitchforlearning.com, freepik.com, dan freeimage.com. Elemen yang berikutnya adalah warna. Nah, dalam menggunakan warna, kita harus memperhatikan psikologi warna agar sesuai dengan topik atau mood dari infografis tersebut. Dan warna yang digunakan hendaknya kontras ya, sehingga nyaman dibaca. Antara teks dengan background itu kontras. Jangan hampir sama ya, sehingga sulit dibaca. Kemudian, dalam penggunaan warna juga harus sesuai dengan identitas objeknya. Misalnya, jika daun itu harusnya berwarna hijau, maka bisa dibuat harusnya sebaiknya berwarna hijau juga. Kemudian, warna itu harus konsisten pada satu desain. Misalnya, warna judulnya biru. Maka ketika nanti ada warna judul yang lain juga harus berwarna biru. Dan Anda dapat menggunakan warna gradasi untuk menunjukkan kepadatan objek. Dan begitu juga dengan paduan warna pastel. Sehingga nyaman di mata dan tidak ada bagian-bagian infografis itu yang kosong melompong. Nah, itu ya. Kemudian elemen berikutnya adalah tipograf atau unsur teks. Nah, dalam penataan teks di dalam infografik, kita harus memperhatikan bentuk font ya. Font judul dan subjudul itu harusnya disesuaikan dengan mood atau gaya infografis itu. Dan direkomendasikan untuk menggunakan 2 font yang berbeda dan maksimal 3 font. Nah, font untuk judul itu sebaiknya menggunakan font yang bertipe display atau dekoratif yang menarik gitu ya, banyak hiasan-hiasannya. Tetapi untuk font untuk isi ya, untuk penjelasan isi infografik sebaiknya menggunakan font bertipe sans serif, font yang polos, tidak berdekorasi-dekorasi supaya mudah dibaca. Kemudian ukuran huruf atau fontnya juga harus cukup supaya dapat dibaca dengan mudah. Dan ketika menggunakan warna, ukuran, dan ketebalan font itu sebaiknya konsisten untuk satu infografis ya. Dan jarak antara huruf, antara spasi itu jangan terlalu renggang atau terlalu rapat, harus sedang-sedang, nyaman dibaca ya, agar mudah dibaca. Itulah beberapa elemen-elemen dan kriteria-kriteria dalam pembuatan infografis. Selanjutnya, mari kita praktik membuat infografis dengan program PowerPoint dan juga dengan situs web canva.com. Dan penjelasan praktik ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda belum subscribe video ini, silakan di-subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya tentang cara membuat infografis menggunakan program PowerPoint dan situs web canva.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.